Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Sudah cukup lama ya, saya tidak membuat video karena memang ada berbagai kesibukan. Sehingga baru kali ini ada kesempatan untuk membuat video lagi, senang rasanya. Ya, beberapa waktu yang lalu, Abdesi itu melakukan silatnas ya, di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ini buntutnya ternyata kontroversial ya. Kenapa? Karena di pertemuan tersebut entah secara spontanitas atau memang terencana, tapi pengakuan teman-teman Abdesi itu secara spontanitas menyatakan dukungan Presiden 3 periode kepada Pak Jokowi. Nah, ini dalam silatnas ini sebenarnya ada banyak yang ingin saya komentari ya. Yang pertama, bagaimana teman-teman Abdesi ini memanfaatkan momentum yang ada. Saya sangat menyesalkan sebenarnya kenapa momentum yang sangat berharga itu, ya namanya silatnas ya, kemudian dihadiri oleh Presiden, ini jarang sekali bisa terjadi atau momennya belum tentu bisa terulang lagi gitu ya. Nah, kenapa momen-momen saat itu tidak benar-benar digunakan untuk mengangkat isu-isu atau mengkritisi atau menyampaikan isu-isu kekinian yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Ini yang sangat saya sesalkan gitu. Ya, ada 5 kalau nggak salah ya yang disampaikan ke Pak Presiden. Ya, mungkin di beberapa yang lain mungkin masuk akal sih menurut saya. Tapi ada yang menurut saya ya nggak perlu dibahas di sana gitu. Atau bahkan ada yang lebih penting harusnya disampaikan. Ini contoh gini. Di salah satu permintaannya adalah agar kepala desa digaji setiap bulan sekali. Ini lucu. Kenapa saya bilang lucu? Kewenangan pengelolaan APBDes itu, kewenangan pengelolaan keuangan desa itu, desa punya kewenangan otonom dalam mengelola. Jadi kepala desa mau membayarkan itu per 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu terserah kepala desanya. Jadi kalau kewenangan yang sudah diberikan otonom kepada kepala desa, lantas diminta lagi kepada presiden, ini kan lucu. Ya kan lucu. Ini kewenangannya sudah diberi nih. Ini silahkan atur keuanganmu. Kewenangannya udah jelas tuh amanat undang-undang. Ya kan? Kemudian siapa sih yang mengeksekusi APBDes itu? Kan kepala desa juga. Nah, gaji-gaji kepala desa kan ada dalam APBDes. Jadi ya lucu, memang ini lucu sekali gitu. Yang pertama, apakah memang tidak ada materi lain yang bisa disampaikan atau memang ini ketidakpahaman kepala desa? Ya sangat miris ya kalau untuk hal yang sesederhana ini, sesepele ini, kepala desa tidak paham. Ini sangat ya lucu lah, saya katakan agak aneh. Kepala desa punya kewenangan penuh mengeksekusi APBDes. Mau gajian 10 sebulan sekali, 10 bulan sekali, setahun sekali, ya silakan itu diatur sendiri. Makanya nggak heran kalau Pak Presiden sendiri jawabannya, wah saya bingung, saya nggak ngerti, kata beliau. Ya nggak ngerti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tiba-tiba spontanitas muncul dukungan Presiden 3 periode. Ini juga sangat saya sayangkan sekali. Kenapa? Sekali lagi, di beberapa video saya sering sampaikan bahwa kepala desa itu bukan jabatan politis. Ya, kepala desa itu bukan jabatan politis. Negara menghormati desa, ya, karena desa itu lebih dulu ada. Makanya desa diberikan kewenangan, diberikan hak asal usul, adat istiadat, hak mengelola rumah tangganya secara otonom melalui undang-undang desa itu bentuk penghargaan itu. Jadi ya sebenarnya desa melalui undang-undang desa itu punya kedudukan yang lumayan terhormat gitu loh. Kenapa harus menggadaikan diri untuk sesuatu yang ya, sifatnya politik praktis? Ini sangat saya sayangkan. Ya, kepala desa itu bukan jabatan politis.
Mungkin saudara kalau ada kepala desa yang nonton ya, mungkin ingat sebelum mendaftarkan diri menjadi kepala desa, ya, ini kepala desa ini diminta untuk ya, bukan menjadi bagian dari kegiatan politik praktis. Yang jadi pengurus partai harus mundur. Jadi harus dilepaskan. Desa itu diatur melalui undang-undang tersendiri dan lepas dari kepentingan politik praktis. Nah, ini sangat saya sayangkan sampai muncul ke permukaan. Kemudian heboh, ya wajar saja menjadi kontroversial kan? Jadi kontroversi. Ya, harusnya kepala desa bisa memposisikan diri dalam hal ini abdesi bahwa kepala desa itu ya marwah undang-undang desa itu ya tinggi. Ya, harusnya lepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis seperti itu. Nah, yang saya sesalkan ketiga kalinya adalah kenapa momen-momen bertemu dengan Bapak Presiden itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengangkat hal-hal yang saat ini memang jadi masalah. Contoh, masih adanya kriminalisasi terhadap kepala desa atau perangkat desa oleh aparat penegak hukum. Mohon maaf. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu kan ada tuh yang seorang bendahara desa ditersangkakan gitu, padahal justru bendahara inilah si pelapor gitu. Bendahara ini membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus korupsi kepala desa, tapi masih dikriminalisasi. Nah, kriminalisasi seperti itu ya masalah-masalah benturan dengan aparat penegak hukum, kemudian masalah-masalah birokrasi yang rumit, harusnya itu yang jadi fokus bahasan. Karena itu yang selama ini memang mengganggu atau menjadi penghambat percepatan pembangunan, penyaluran seperti poin-poin yang lain seperti rumitnya pertanggungjawaban atau administrasi, kemudian dana desa yang terlalu diatur saklek oleh pemerintah pusat, ya itu itu memang salah satu isunya yang harus diangkat. Tapi kalau yang tadi seperti presiden 3 periode, kemudian gaji kepala desa, sangat saya sayangkan sekali. Harusnya diangkat hal-hal lain yang memang selama ini jadi masalah di desa. Ya, seperti tadi itu masih adanya benturan-benturan terhadap aparat penegak hukum. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau saya punya perspektif sendiri terhadap pertemuan abdesi kemarin ya. Jadi akhirnya pandangan masyarakat itu abdesi ini jadi politis sekali. Padahal kepala desa itu dilepaskan dari politik praktisnya. Nah, kepala desa bukan jabatan politis. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau memang sekiranya ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, tapi itu murni pendapat saya melihat hasil Silatnas kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.